وخصه بحمل أسراره وجذبه من الليل بسائر العنايا, dan menentukan Allah Ta'ala akan dia dengan menghentikan segala rahasia, dan telah menarik Allah Ta'ala akan dia daripada kepada Allah Ta'ala dengan sebab sekalian pertolongan. Washkuru an'amna alaina bil iman bima ja'at bil anbiya min asrari rabbaniyah. Untuk hadir pada tanggal tapi gelarnya dari segala segi kita lakuin bersama-sama, kita gotong royong, sangat antusias sekali ibu-ibu di sini. Jadi memang kegiatan-kegiatan ataupun ritus-ritus lama yang sudah banyak ditinggalkan membuat salah satu karakter masyarakat itu sendiri mulai terasa hilang. Akibat karakter itu sudah mulai terasa hilang, sehingga mengakibatkan banyaknya dampak-dampak negatif yang terjadi di masyarakat. Seperti yang kita rasakan pada hari ini, bahwa banyak hal yang memang sudah jauh dari kaidah-kaidah kegotong royongan, kaidah-kaidah membangun kebersamaan begitu. Karena memang karakter masyarakat pesisir yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita sudah mulai tergerus pada saat ini. Pada zaman dulu itulah salah satu hal-hal yang menjaga kerukunan antar warga gitu, melalui membangun ritus tersebut, melalui kebersamaan dan melalui tujuan bersama, yang satu tujuan yang dilakukan secara bersama-sama, itu secara tidak langsung sudah membentuk karakter masyarakat pesisir dengan kegotong royongan yang sangat kuat dan interaksi yang sangat kuat gitu. Sehingga mungkin dulu nenek moyang kita sudah mewariskan, artinya cara-cara lama bagaimana bisa mewujudkan karakter masyarakat yang kuat pada saat itu. Tapi ngejalang atau ngumbai atal itu sendiri sudah lama ditinggalkan gitu. Sehingga itu pun ikut artinya menggerus karakter-karakter masyarakat pesisir melalui hilangnya ritus-ritus lama pada masa itu. Sumber daya manusia itu paling penting. Alam apa segala macam itu nanti kalau emang orangnya kreatif, dia akan melihat, oh ada potensi laut, oh ada potensi gunung, oh ada potensi bukit, oh ada potensi adat istiadat, ada potensi kekayaan cipta-cipta leluhur, ada potensi sungai, ada budaya sungai dan seterusnya. Bisa kemana-mana. Tapi kalau SDM-nya nggak beres gitu, nah udah mau potensinya kayak apa ya nggak akan jadi apa-apa.
rangkaian acara ngejalang Tayuh Pesisir ini, pertama kita mulai dari himpun adat. Himpun adat itu sebagaimana kebiasaan masyarakat adat pesisir, setiap akan melaksanakan upacara adat besar selalu diawali dengan himpun adat yang dihadiri oleh suku-suku adat dan sebatin adat. Itu termasuk udah tradisi, Pak. Itu gunanya himpun adat itu kita menyatukan bahwa kita ada acara dan kita menyerahkan tugas-tugas masing-masing. Nah, jadi kita gunanya himpun adat itu ya kalau bahasa kita ini kan banyak-banyak tugas, Pak. Pertama tugasnya di lapang luar. Lapang luar itu istilahnya kalau tamu kita datang dia nanggapin. Nah, 2 itu. Nah, udah itu ada juga ya pangtua balaknya itu tukang lihat ini, Pak, masak-masakan. Istilahnya kalau undangan kita sekian banyak, nah dia itu udah tahu perkiraannya ini ya waktu masak nasi itu. Jumlahnya juga dia udah tahu. Nah, jadi ukur-ukurannya kalau jumlah misalnya undangan kita ada 1000 misalnya. Nah, jumlah dia nanak itu nasi itu udah tentu, Pak, udah tahu bisa. Dimulai dari kita coba merawat ataupun coba mewujudkan pusaka-pusaka lama ataupun barang-barang lama yang selama ini disimpan gitu. Kita wujudkan dalam sebuah museum, mini museum atau museum ruang tamu, di mana museum ruang tamu itu diharapkan bisa menggugah masyarakat bahwa kita punya sejarah, kita punya identitas. Pada masa lalu kita punya peradaban yang tinggi gitu. Kita nenek moyang kita dulu bisa luas atau pergaulannya luas dengan keterbatasan teknologi pada masanya, sehingga itu dapat memicu artinya keinginan masyarakat untuk bangsa kita itu adalah bangsa yang bangsa maritim gitu, yang sebenarnya nenek moyang kita dulu itu sudah punya nama besar dengan kemajuan zaman pada saat itu, artinya bukan tidak seperti saat ini, tapi mereka sudah punya nama besar pada masa lalu. Mungkin dimulai dari situ kita wujudkan yang mungkin dulu pusaka-pusaka lama itu hanya bisa disaksikan didengar lewat cerita, yang hanya disimpan dan dikeramatkan melalui museum ruang tamu. Kita bisa melihat secara langsung dan bisa menambah wawasan masyarakat itu sendiri tentang karakter jati dirinya melalui mini museum tersebut. Kalau begitu mungkin nggak bisa terjadi, karena itu kan memang turunan dari nenek moyang untuk anak cucunya, kecuali kalau diperlukan pangeran untuk dipajang seperti yang kemarin, nah bisa kita kasih, selesai acara kita pulangkan lagi. Tidak bisa itu, karena itu memang udah turunan, jadi tidak bisa. Ada saja caranya pulang sendiri ke rumah, iya. Sedangkan kena curi aja, dia nggak bisa pulang sendiri. Nah, itulah kekuatannya barang-barang itu. Nah, itu yang dikeluarkan. Kalau yang nggak cukup dari itu, mungkin ngambil yang dari punya warga-warga untuk dikumpulkan dan ditanya bagaimana silsilahnya. Ya, kalau pedangnya namanya apa? Ya, karena pedang itu kan banyak. Ada yang tabu jarang, ada yang setitik darah. Nah, nama pedangnya itu. Nah, ada yang pedang samurai. Nah, jadi itu semuanya ada kegunaannya. Kalau seperti tabu jarang itu, kalau dunia nggak perang nggak bisa cabut itu. Itu persumpahannya. Kalau itu ada baju besi di laman gedung itu nggak keluar kalau nggak tayuh sebatin. Nah, gunanya itu untuk menolak lawan kalau ada yang mau menggagalkan acara. Ya dipakai dia. Nah, dia dipakai baju besi, memang besi betul. Iya, walaupun dibacok sama pedang nggak mempan. Nah, sudah itu topeng itu untuk tari-tarian. Nah, itu keluar kalau ada tayuh-tayuhan agung, sama tombak,
sama pedang, kegunaannya itu menjaga pangeran. Ya, karena pangeran itu kan dituntun di alam gemisar istilahnya, seperti yang kemarin Pak Bupati itu. Nah, di dalam sana pangeran sama ratu. Nah, di kanannya pedang, di kirinya tombak, di depannya baju besi itu. Nah, di belakangnya baru umbul dengan canang dan gong. Itu kegunaannya alat itu. Nah, itu nggak keluar kalau nggak tayuhan agung. Iya, baru itu keluar. Nah, itu untuk menyemarakkan suasana sama gelintang itu. Iya, gunanya. Karena bunyi gelintang itu kalau nggak ada gong, nah nggak ada arti. Iya, sama dengan sayur kurang garam lah istilahnya. Itu yang tombak dari bambu itu memperingatkan zaman dahulu, pada zaman penjajah Belanda. Ya, kita lagi memakai bambu runcing. Setelah kita merdeka, baru memakai tombak. Nah, yang gagangnya kayu, ujungnya besi. Nah, itu hanya supaya jangan menghilangkan jejak-jejak masa lalu saja. Ya, karena barang-barang itu kan semuanya peninggalan masa lalu. Nah, itu untuk kalau ada yang melintangi jalan gunanya. Jadi begini dia, pangeran kan di belakang kita. Nah, tongkat itu, nah dia di depan. Macam keris itu kan ada semua ritualnya dari yang punya. Ada saja. Memang turunan itu dari nenek moyang dulu. Iya, turunan. Pada hari Selasanya, pada hari Selasa paginya kita akan melaksanakan ngejalang atal. Ngejalang atal itu bagian daripada tradisi masyarakat adat pesisir. Sebagai wujud rasa syukur, kemudian sebagai sarana untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hasil tanaman yang kita tanam itu berharap akan menjadi subur dan hasilnya sangat banyak. Itu memang dilaksanakan hampir setiap tahun pada saat pelaksanaan musim tanam. Pelaksanaan musim tanam padi atau musim tanam apa saja yang berkaitan dengan musim-musim di masyarakat selalu dilaksanakan ngembek atal. Itu sebagai sarana untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ngembek atak adalah proses interaksi antara manusia dengan alam dalam masa musim tanam atau perdamaian terhadap lingkungannya, sehingga dia diwujudkan dalam bentuk ritus budaya begitu. Kita wujudkan juga Kelasa Mulo Tungga, di mana kita membuat sebuah ruang interaksi seni ataupun melalui satu panggung pertunjukan tradisi yang diisi oleh beberapa suku di marga kita. Mudah-mudahan tujuannya adalah interaksi seni tersebut bisa hidup, desa itu bisa hidup gitu dari seni. Terus desa itu juga artinya punya melalui Kelasa Mulo Tungga atau panggung pertunjukan adat ataupun budaya di desa itu sendiri, itu bisa artinya melalui sektor kesenian ataupun melalui objek pemajuan kebudayaan seni, kita bisa bersama gitu, karena kita tahu gitu bahwa seni itu sendiri merupakan salah satu media interaksi sosial yang sangat baik dan cukup efektif begitu. Sebagai ini juga kita harus menyiapkan seperti peralatan, seperti bambu kita harus cari dulu, dan ya apa yang dibilang sama ketua panitia kita laksanakan di sini. Dia handle oleh Karang Taruna seperti menyiapkan tempat UMKM dan bazar segala macam, dan mendata seluruh pesertanya siapa saja dan apa aja yang mau dijualkan, dan untuk pesertanya dikelola sama Ketua Karang Taruna dan teman-teman lainnya. Pekan Kanian atau bazar makanan tradisional dan kerajinan yang kita wujudkan itu adalah salah satu juga langkah yang kita harapkan menjadi satu penguat, artinya tujuan melalui 4 aktivasi objek pemajuan kebudayaan itu. Konsep untuk permainannya seperti permainan tradisional, seperti tarik takung dan lomba-lomba lainnya juga banyak itu, Pak.
Nah, ditambah lagi ada saresiahan budaya yang memang pada akhirnya dari kami untuk mengembalikan jati diri kami sebagai masyarakat pesisir seutuhnya. Kami berharap kepada Kementerian Kebudayaan, khususnya pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan, tentu ini harus kita jaga, harus kita fasilitasi, harus kita memberikan sarana untuk pengembangan kebudayaan. Sebagai pusat pengembangan kebudayaan, tentu harapan kan dengan adanya begini harus ada kita fasilitasi untuk anak-anak muda kita, generasi kita untuk berkembang, terus mempelajari kebudayaan. Tentu harus ada sarana dan prasarana yang perlu kita suguhkan ke mereka. Artinya tidak ada alasan lagi generasi muda untuk tidak ikut mengembangkan kebudayaan kita atau melestarikan leluhur kita apabila pemerintah dalam hal ini Kementerian Kebudayaan sudah ikut berpartisipasi memfasilitasi khususnya sarana dan prasarananya. Dengan adanya kegiatan ini memberikan spirit baru bagi kami, semangat baru bagi kami untuk terus melestarikan kebudayaan khususnya di Pekon Negara Terumbang dan di Marga Terumbang. Terima kasih untuk Kementerian Kebudayaan yang telah mempercayakan kami di sini menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi, lebih ini lagi. Kita masyarakat di sini sangat antusias sekali menyambut acara ini. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi kenangan, akan menjadi contoh, akan menjadi nilai pada kemudian hari gitu, dan akan menjadi runutan untuk anak cucu nanti bahwa orang tuanya pernah berusaha membangkitkan kebudayaannya pada saat ini begitu. Ngejalang Tayuh Pesisir, Desa Negara Terumbang. Maju desaku, lestari budayaku.